Perencanaan pembangunan suatu wilayah memegang peranan yang sangat penting dan juga strategis, karena melalui perencanaan kita dapat mengetahui arah pembangunan dari suatu daerah. Tentunya dengan mengetahui potensi dan juga sumber daya alam yang diketahui dan dianalisis di daerah tersebut. Saya, Hafiz Anazli, saat ini sudah bersama dengan Kepala Bapeda Kabupaten Pesawaran, Bapak Aditya Hidayat, Sarjana Sosial Master of Engineering, untuk mengulik lebih dalam tentang apa saja yang direncanakan di Bumi Andan Jejama, hanya di Sabure Talks. Baik, tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja menyapa. Di sini sudah ada Bapak Aditya Hidayat. Selamat pagi, Bapak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mas Hafiz. Sangat terlihat sangat ceria sekali nih, Pak. Sangat auranya itu keluar banget ya, Pak. Karena ingin membicarakan tentang perencanaan ya. Benar. Jadi apa nih, Pak, yang sudah direncanakan untuk bisa datang ke sini, Pak, pagi ini? Mengalir aja sih, tidak ada. Tadi artinya kita ingin menyampaikan apa sih program yang sudah direncanakan di Kabupaten Pesawaran selama kepemimpinan Pak Bupati Dendi Ramadona. Mas Hafiz. Iya. Lalu apa nih, Pak, sekarang kesibukannya bersama dengan Bapeda Pesawaran, Pak? Ya biasa, rutinitas Bapeda kan memang dari akhir tahun tuh udah mulai merencanakan apa yang akan direncanakan di tahun berikutnya. Jadi memang rutinitas Bapeda selalu seperti itu, artinya terus membuat program-program inovatif yang untuk perencanaan di Kabupaten Pesawaran. Betul banget. Baik, Pak, kita lanjut aja langsung. Ini saya kemarin sempat mendengar di Musrembang Kabupaten Pesawaran, Pak. Pak Bupati menyampaikan bahwa terdapat beberapa area prioritas sektor nih, Pak. Antara lain ada agrobisnis, pariwisata, pertanian juga menjadi fokus gitu pengembangan dari Kabupaten Pesawaran. Nah, kalau dilihat dari peluangnya sendiri, Pak, bagaimana nih, Pak, pengembangannya, lalu upaya apa saja nih dalam rangka pemulihan ekonomi di Kabupaten Pesawaran khususnya? Ya, terima kasih Mas Hafiz. Terima kasih, salam sejahtera untuk semua pemirsa Sabure TV. Terima kasih telah diundang ke Sabure TV. Tadi pertanyaan Mas Hafiz bagus sekali, apa yang ingin difokuskan oleh pemerintah Kabupaten Pesawaran. Pertama, bahwa Kabupaten Pesawaran punya blueprint yang merupakan rencana tata ruang wilayah. Artinya kami di Kabupaten Pesawaran bergerak dari perencanaan yang sudah ditetapkan dalam rencana tata ruang. Ada 3 prioritas utama Bapak Bupati. Yang pertama terkait sektor pertanian, kemudian sektor pariwisata, dan yang terakhir ada sektor industri. Sektor pertanian kenapa kita prioritaskan? Karena memang kabupaten tentu sumber basis utamanya adalah pertanian. Secara data hampir 44% PDRB kita disumbang oleh sektor pertanian. Makanya ke depan kita akan terus dorong supaya Pesawaran bisa mengekspor hasil-hasil pertanian seperti padi, kelapa dalam, kakao, dan juga peternakannya sapi dan kambing. Seperti itu, Mas Hafiz. Kemudian sektor pariwisata. Nah, Mas Hafiz mungkin udah tahu lah ya gimana Pesawaran dengan potensi pariwisatanya mungkin sudah dikenal. Kita memiliki 39 pulau. Salah satu pulau yang terkenal mungkin Pulau Tegal, Pulau Pahawang, dan masih banyak lagi, ada Pulau Siuncal dan lain-lain, yang pulau yang sangat eksotis. Juga kami memiliki 18 air terjun yang juga luar biasa sangat bagus. Kemudian juga Pesawaran memiliki garis pantai yang luar biasa panjang, kurang lebih 120 km. Tentu itu potensi yang terus kami kembangkan. Alhamdulillah di tahun lalu dengan promosi Bapak Bupati sudah akan hadir segera ini salah satu hotel internasional yang sudah mulai dibangun di daerah pesisir kami. Mudah-mudahan ini menjadi trigger Kabupaten Pesawaran untuk terus dapat menarik investor khususnya dalam sektor pariwisata. Kemudian yang ketiga, sektor industri. Alhamdulillah juga Mas Hafiz bahwa Kabupaten Pesawaran yang telah kami rencanakan dalam rencana tata ruang wilayah tadi disambut oleh pemerintah pusat dengan masuk dalam RPJMN. Itu kawasan industri kami yang ada di Kecamatan Tigineneng masuk dalam kawasan prioritas nasional dalam pengembangan kawasan industri. Nah, industri ini selain industri besar juga program dari Pak Bupati juga kami menyentuh ke industri-industri kecil dengan program-program beliau seperti satu desa satu pengusaha perempuan dan program bujang, badan usaha Jejama Berkembang, dan juga gadis, program gerakan desa ikut sejahtera yang menstimulus BUMDes yang ada di desa sehingga lebih kreatif, sehingga industri kecilnya dapat terus berkembang. Mungkin seperti itu, Mas Hafiz. Wah, luar biasa banget nih. Ternyata pengembangan dari pembangunan Kabupaten Pesawaran ini benar-benar melihat potensinya tadi ya, Pak. Dan potensinya juga sangat beragam dan banyak sekali. Nah, dari semua tadi, Pak, yang banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan, khususnya untuk pemulihan ekonomi yang menjadi unggulan ini apa, Pak, programnya sebenarnya? Terima kasih, Mas Hafiz. Memang
kita dalam 2 tahun ini kan sangat terasa dampak dari pandemi ya. Artinya bagaimana nih ke depan pemulihan ekonomi pasca dari pandemi. Banyak sih program yang akan terus dilaksanakan terkait program-program bantuan langsung yang Bapak Bupati dalam program beliau yang telah digaungkan, yaitu Berkah Benar berkat Bapak Siji, itu merupakan program unggulan dari Pak Bupati. Apa sih Berkah Benar Bapak Siji? Itu singkatan Mas Hafiz. Apa itu Pak? Berkah itu beras sedekah, kemudian benar bedah rumah, kemudian berkat bedah rumah layak sehat, dan Bapak Siji yang terakhir yang sedang terus digalakan, yaitu bantuan pangan siap saji. Itu yang artinya kita ingin membantu masyarakat yang terdampak pandemi COVID, dan juga terkait stimulus kepada UMKM. UMKM ini kan yang sangat terdampak, dan ke depan UMKM terus akan kita kita akan bantu melalui program-program yang lebih inovatif, bisa lebih kreatif. Jadi artinya UMKM ini tidak hanya nantinya usahanya hanya di tempat, menggunakan peluang-peluang yang sekarang melalui teknologi digital. Mungkin itu Mas Hafiz. Wah, ini keren-keren banget Pak. Programnya terus dikemas itu namanya yang unik-unik lagi ya Pak ya. Jadi masyarakat Pesawaran nih bisa inget gitu langsung dengan nama-nama programnya. Nah tadi di awal Pak, saya tertarik sekali nih. Bapak sempat mention tentang pertanian itu ada kakao ya Pak ya. Iya. Dan ternyata memang saya juga sempat baca beberapa media online beberapa hari belakangan ini, memang fokus dari Kabupaten Pesawaran ini sedang mengembang kakao juga nih Pak. Iya. Nah, bisa diberikan sedikit Pak gambaran kenapa kakao, lalu inovasi apa yang sedang dilakukan Pak? Iya, Mas Hafiz mungkin kalau pernah jalan ke Pesawaran itu ada Tugu Kakao. Betul. Kenapa ada Tugu Kakao? Karena memang secara data Pesawaran ini menghasilkan lebih dari 40% produksi kakao di Provinsi Lampung. Itu dari Pesawaran. Hampir setengah Provinsi Lampung dari Kabupaten Pesawaran iya, ya Pak ya. artinya apa? Memang kita lahan di Pesawaran ini kurang lebih 28.000 hektar itu ditanami kakao. Nah, ini merupakan potensi yang luar biasa yang terus Pak Bupati ingin ini menjadi ikon Kabupaten Pesawaran. Tidak hanya nanti ke depan tidak hanya kakao itu hanya dijual bahan mentah saja, tapi kita ingin coba integrasikan dari hulu sampai hilir. Nah, daripada itu Pak Bupati belum lama ini sudah melakukan MOU tripartit. Jadi kita sudah melibatkan di dalam MOU itu kerjasama antara Pemkab, kemudian Poltek Lampung, Polinela ya, yang memang basisnya adalah Institut untuk Perkebunan Pertanian ya, gitu, peternakan, dan juga dengan Perhiptani, Perhimpunan Penyuluh Pertanian Provinsi Lampung. Nah ini kayak tujuannya adalah ingin kita mengintegrasikan agro farming ini, produk kakao ini dapat lebih mempunyai nilai tambah. Jadi dari hulu sampai hilirnya ke depan akan kita coba kembangkan. Baik, jadi Kabupaten Pesawaran punya fokus yang nggak cuma pengen mengekspor aja, tapi kalau bisa diolah dan dihasilkan juga ya produk-produknya dari Pesawaran. Iya. Nilai tambahnya yang kita ingin kejar. Baik, nilai tambahnya. Sebagai daerah penyangga sangat menyambut baik, karena kalau kita bisa contohkan seperti Jabodetabek, itu kan itu seperti itulah metropolitan yang akan